Baik, rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya ingin membicarakan tentang standar akuntansi pemerintahan, di mana saudara bisa mengacu pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jadi apa yang kita maksud dengan standar akuntansi pemerintahan? Ya. Yang pertama adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pengintisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Jadi ini sama dengan akuntansi secara umum. Kemudian SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis akrual juga kita bicarakan di sini, yang sudah saya bahas kemarin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa SAP ini mengakui pendapatan, beban, aset, dan utang serta ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis basis yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. SAP berbasis kas menuju akrual juga dilaksanakan dalam standar akuntansi pemerintahan, di mana mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Kemudian PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif, ya. Kemudian interpretasi pernyataan SAP adalah penjelasan, klarifikasi, uraian lebih lanjut atas PSAP. Jadi standar akuntansi pemerintahan ini harus mengikuti urutan-urutan yang sudah saya sampaikan, ya. Nah, kita lanjutkan dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan bermanfaat atau berguna untuk memperlancar laporan keuangan daerah. Maka peran BPK sangat penting sebelum laporan keuangan ini diserahkan pada DPR maupun DPRD. Jadi BPK melaksanakan fungsinya. Dalam hal ini mungkin di daerah ada inspektorat. Dia harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan dari masing-masing OPD sebelum nanti dilaporkan secara resmi dan ditetapkan sebagai pengeluaran daerah dalam sidang-sidang di DPRD untuk melakukan perubahan anggaran di tahun-tahun selanjutnya atau perencanaan anggaran di tahun selanjutnya. Audit oleh BPK selamat-selamatnya dilaksanakan atau diselesaikan selama 2 bulan. Ya. Nah, kita lihat lagi PP 17/2004 pasal 30-31, Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD, ya, kepada DPR atau DPRD berupa laporan keuangan. Ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 2014 pasal 30-31, ya. Kemudian pasal 32-nya, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD sebagaimana dimaksud, disusun, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Pasal 51 menyebutkan pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.
Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi semua jenis laporan itu harus disinkronkan dalam bentuk satu format yang mudah diperiksa, dipahami, dimengerti oleh seluruh OVD maupun bagian-bagian yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, kita lihat lebih rinci lagi ayat 1, Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur, bupati atau wali kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ayat 2, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau OPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA atau laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan-catatan atas laporan keuangan juga harus dilengkapi ya. Dan selanjutnya pasal 16 ayat 1 bahwa opini merupakan penyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Jadi pendapat pejabat terhadap laporan keuangan itu terdiri dari 4 hal tersebut. Jadi bagaimana supaya ada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, jadi ada keseragaman di antara standar akuntansi, kemudian ada kecukupan pengungkapan, tidak ada yang tercecer ya. Jadi hal-hal yang penting kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengacu pada laporan tersebut, kemudian termasuk juga bagaimana supaya dalam pembuatan laporan itu bernuansa mempermudah para pemeriksa laporan keuangan, mempermudah para pembaca laporan keuangan sehingga mudah ditiru, mudah diikuti, dan mudah juga disosialisasi dan mudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Nah, kita lihat pasal 31 2005 Undang-Undang 31 2005 pasal 184. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi ketika tahun anggaran sudah berakhir, paling lambat 6 bulan Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah selesai melakukan tugasnya. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik negara ataupun laporan-laporan keuangan dari OPD yang telah dirangkum dalam laporan realisasi APBD. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi ini sangat ketat sekali ketika kita melakukan akuntansi pemerintahan, sedikit berbeda dengan akuntansi badan keuangan lainnya terutama di swasta. Titik acuannya mengacu pada peraturan. Jadi misalnya kalau tidak mencapai efisiensi ataupun memberikan laba seperti di swasta, yang acuannya adalah kesehatan lembaga swasta itu adalah dari sektor pengelolaan keuangan, apakah itu memakai istilah metode Camel Plus ya. Jadi di situ ada likuiditas ya, kemudian ada BOPO atau perbandingan ada pendapatan dengan biaya operasional ya, kemudian ada juga pendapatan berbanding dengan modal, pendapatan berbanding dengan aset. Kalau di swasta itu yang akan menunjukkan bahwa lembaga keuangan swasta itu sehat ya, jadi dengan metode Camel Plus.
Sedangkan kalau di pemerintahan kita lihat dari sisi realisasi, perencanaan dan realisasi. Jadi semakin minim atau perbedaan antara rencana dengan realisasi semakin minimal persentasenya, maka dianggap akuntansi keuangan pemerintahan daerah itu memiliki kecukupan ataupun dianggap sangat baik dalam merencanakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dari sisi rencana pelaksanaan APBD atau anggaran belanja daerah itu memang betul-betul menjadikan target kinerja yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Jadi kalau target kinerja yang sudah dicapai memenuhi atau tercapai, itu dianggap bahwa perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan daerah itu sangat baik ya. Jadi bagaimana supaya selain dari sisi laporannya dengan perencanaannya itu tidak mengalami ketimpangan yang sangat jauh ya, juga dari sisi pencapaian kinerja pemerintahan daerah itu bisa dicapai, bahkan bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik dari sektor-sektor kinerja pembangunan daerah. Itu akan menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RAPBD atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah itu positif ya. Kemudian kita lihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 25, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun disajikan sesuai dengan peraturan pemerintahan yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Tempo hari saya sudah menjelaskan tentang siapa saja yang menggunakan laporan keuangan ini. Jadi laporan keuangan dikonsepsikan bahwa sebagai posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik ya. Jadi ini akan berguna pada sejumlah pengguna, apakah itu wajib pajak, donatur, pemberi dana, investor, pemakai jasa organisasi sektor publik ya, bisa rekanan ya, bisa juga kelompok-kelompok masyarakat yang dilayani melalui layanan sektor publik ya, pemakai jasa ya, kalau pemerintah memiliki BUMN ataupun kegiatan-kegiatan proyek yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Kemudian supplier, pemberi masukan pada pemerintah, rekanan ya. Jadi dia akan bisa memprediksi ketika pemerintah daerah ataupun jajarannya secara rutin melaporkan laporan keuangan yang mudah dibaca dan dipahami, sehingga para rekanan ataupun supplier barang dan jasa akan mengacu pada laporan ini untuk membuat draft usulan atau proposal kerjasama dan seterusnya di bidang anggaran atau penyelenggaraan kegiatan-kegiatan proyek di daerah. Kemudian legislatif ya, manajemen dari tatanan tingkat Bapeda, kemudian OPD sampai ke tingkat desa, itu akan mengacu pada laporan keuangan yang dilakukan oleh unit yang berada di organisasi mereka sendiri. Misalnya kalau di desa ya berdasarkan dari kaur-kaur yang ada di desa. Kalau di daerah berdasarkan laporan-laporan OPD yang akan dijadikan sebagai titik acu dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan anggaran maupun dalam eksekusi anggaran. Kemudian ada di sini pemilih ya, pemilih konstituen ya, sekarang ini sering menyoroti berapa kue pembangunan yang bisa dikerjakan oleh seorang kandidat tertentu ya, berapa yang bisa dibagikan kepada masyarakat sebagai program pembangunan, sehingga menjadi penting bagi para konstituen untuk memahami kinerja dari para
pejabat publik dalam pengelolaan anggaran. Kemudian badan pengawas ini jelas, kemudian lembaga pemerintahan jelas para OVD berapa dia harus mengerjakan tugas-tugasnya untuk mencapai visi misi daerah yang di dalamnya terlingkup masalah anggaran. Kemudian pemberi sumber daya. Jadi bisa dari pusat, pemerintahan pusat, bisa dari Provinsi Bali, bisa juga dari bottom up, dari masyarakat yang memiliki aset, ya seperti misalnya hutan rakyat ya, yang memiliki kewajiban untuk menyetor pendapatan kepada daerah, ya kemudian juga para pengelola sumber daya seperti BUMD, PDAM, ya bank, juga para pengelola galian C atau mineral. Jadi juga berkepentingan untuk apakah dana yang mereka kontribusikan itu masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah konstituen itu sendiri, para pemilih, ya. Jadi untuk bagaimana meningkatkan kinerja para pengambil keputusan di bidang keuangan. Laporan keuangan eksternal meliputi laporan realisasi. Jadi apa yang harus berisi dalam laporan keuangan yang bisa dipublikasi atau dipublikasi kepada masyarakat, harus berisi laporan realisasi anggaran, neraca meskipun tidak rinci, jadi ringkasan neraca, kemudian laporan arus kas, ya. Jadi perkembangan yang harus dibuat, terutama nanti laporan OPD terhadap bagian keuangan daerah yang menaungi mereka di bidang keuangan. Jadi ini juga perlu dirinci. Kemudian catatan atas laporan keuangan, berapa terrealisasi, berapa tidak terrealisasi, mengapa tidak terrealisasi, dan seterusnya, ya. Kemudian tujuan dan fungsi dari laporan keuangan. Yang pertama adalah kepatutan dan pengelolaan. Jadi untuk memunculkan asas kepatutan. Jadi kalau kita sudah disediakan manajemen yang harus diikuti atau aplikasi yang harus diikuti, yang tentunya sudah ditetapkan dalam produk kebijakan daerah. Jadi saudara sebagai pengelola keuangan pemerintah tidak boleh melanggar atau menggunakan aplikasi yang lain selain yang ditunjuk oleh pemerintah meskipun lebih bagus, ya. Jadi karena kita asasnya adalah taat pada peraturan perundang-undangan. Kalau di swasta adalah mengacu pada bagaimana meningkatkan produktivitas, ya, profit, untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan laba. Kemudian akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, ya. Jadi bagaimana langkah pertanggungjawabannya, jelas urutan-urutan pertanggungjawabannya, ya. Kemudian retrospektif, ya, artinya setiap anggaran yang dicanangkan atau direncanakan itu memiliki prospek untuk mengembangkan daya saing atau daya efektivitas dari kinerja OPD atau unit-unit dalam pemerintahan. Perencanaan dan informasi otorisasi, ya, juga akan menjadi pedoman dalam perencanaan, dalam memberikan informasi, ya, dalam memperjelas alur keuangan, ya, untuk memberikan batas kewenangan dalam menggunakan anggaran. Kemudian kelangsungan organisasi, dipastikan bahwa anggaran itu mensyaratkan adanya pesan untuk bagaimana kepercayaan masyarakat meningkat pada organisasi pemerintah dan akan menjamin keberlangsungan dari unit-unit kerja pemerintah itu untuk efektif dan efisien. Kemudian bagaimana juga supaya laporan keuangan itu bisa memberikan learning proses pada masyarakat sebagai upaya humas atau hubungan masyarakat atau publikasi pada masyarakat, sehingga bagian-bagian dari masyarakat yang mementingkan laporan keuangan itu sebagai titik acu ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian titik acu membuat proposal kegiatan, ya, kemudian juga sebagai titik acu dalam pengawasan perencanaan pembangunan, sehingga laporan keuangan ini sangat penting. Kemudian sumber fakta dan gambaran.
Jadi dari semua data-data yang ditampilkan dalam laporan keuangan itu adalah isinya data dan realisasi keuangan dan apa-apa saja yang bisa dikerjakan dengan anggaran tersebut. Sehingga melalui laporan keuangan ini kita bisa melihat apa saja yang sudah dikerjakan dalam program pembangunan maupun layanan publik pemerintah. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah bahwa laporan keuangan itu dapat memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan organisasi pemerintah. Secara kesimpulannya seperti itu. Kemudian untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional pemerintah. Nah, beberapa aspek pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kita lihat dari PP 24 tahun 2005, laporan keuangan pokok. Jadi terdiri dari pertama, laporan keuangan pokok bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. Jadi ini bisa dilihat hari per hari atau bulan per bulan. Realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sesuatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana. Jadi kalau setiap hari dibuat laporan, arus kasnya terlihat, kemudian posisi anggaran, mana yang realisasi, mana yang belum, mana yang kurang, diperkirakan kurang, itu akan memberikan dinamika pergerakan keuangan yang dilakukan baik di unit-unit pemerintah maupun di tingkat daerah. Ya, jadi itulah pentingnya kita mencatat transaksi setiap hari, jadi pergerakan itu. Kita juga bisa memprediksi berapa terjadi minus per bulannya, berapa terjadi plus per bulannya, surplus, sehingga kita bisa membuat perencanaan dengan baik ketika kita bisa meramal atau membaca secara baik laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan. Kemudian sifat laporan. Yang pertama adalah prediktif, prediksi gambaran operasional masa depan, risiko dan ketidakpastian serta keberlanjutan. Jadi dengan laporan keuangan itu seperti tadi saya bilang, kita bisa melihat berapa persen bisa tercapai, berapa persen tidak tercapai, sehingga kita bisa memprediksi ke depan risikonya apa ya, kemudian apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Kemudian prospektif, menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, transfer, biaya, dan arus kas. Jadi prospektif ini artinya ketika anggaran kita positif ya, memberikan motivasi, dapat memberikan motivasi bagi para penyelenggara anggaran, dapat memberikan motivasi untuk berimprovisasi dalam program pembangunan. Ya, jadi dengan catatan-catatan yang sangat bagus sesuai dengan aturan, kita bisa untuk melihat prospek ke depan kayak apa dalam usaha kita atau dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan kita. Jadi ini menjadi learning proses yang terus berlanjut di dalam bidang keuangan supaya kita bisa memunculkan ide-ide kreatif, inovatif di dalam mengelola keuangan, sehingga nanti hasilnya proses pembangunan bisa berjalan lebih banyak dengan penggunaan anggaran yang lebih sedikit ya. Itu tujuan kita untuk mencapai laporan keuangan yang baik ya. Kemudian menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Jadi ini sebagai informasi masyarakat memberikan pajak, memberikan kontribusi dalam pelayanan ya. Nah, sehingga nanti laporan keuangan ini akan memberikan informasi dengan baik untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sudah diberi kepercayaan mengelola anggaran. Di mana anggaran itu sebenarnya berasal dari masyarakat ya, dari masyarakat atau dari sumber daya yang dikelola oleh unit-unit pemerintah.
Yang berikutnya adalah memberikan anggaran komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas dalam suatu periode laporan termasuk laporan non-keuangan. Jadi dapat memberikan gambaran secara komprehensif pada sisi laporan keuangan pemerintah daerah. Dampak laporan keuangan yang buruk di sektor publik. Jadi kalau dalam sektor publik tidak ada laporan keuangan yang baik, ya, maka akan memberi dampak buruk pada sektor publik dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan laporan keuangan tersebut, ya. Yang pertama adalah menurunnya kepercayaan publik pada pengelola dana publik, yang dapat menimbulkan efek-efek lanjutan, ya. Nanti seperti misalnya menurunnya minat investor dalam menanamkan modalnya. Jadi kalau tidak ada transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, ya, pengguna keuangan, maka informasi ini akan diperoleh sangat minim oleh para investor, ya. Kemudian para donatur dapat menghentikan bantuannya, mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi kalau buruk laporan keuangannya, maka prediksi dari pengambilan keputusan itu menjadi buruk, ya. Jadi kinerja yang ingin dicapai juga buruk, ya. Perencanaan-perencanaan yang dibuat juga tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai. Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja. Jadi ketika laporan keuangan itu tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan kenyataan, ya, sehingga itu akan sebenarnya lembaga tersebut tidak memiliki kinerja yang positif, ya. Kalau misalnya lembaga keuangan swasta itu perencanaannya tidak bagus, ya, itu akan hasil-hasil yang ingin dicapai itu tidak tepat, ya. Kadang-kadang dengan perencanaan yang bagus sudah melibatkan berbagai komponen, ya, analisis keuangan yang sangat baik, tetapi dalam prediksi ekonomi seperti sekarang ini pandemi, sulit juga kita mengandalkan rencana kerja keuangan. Apalagi yang laporan dan perencanaan keuangannya tidak bagus, ya. Jadi misalnya uang perusahaan itu tidak jelas, ya, antara uang pribadi, ya, digunakan oleh pemilik, pengusaha dan sebagainya, sebagaimana mengelola keuangan pribadi. Ya, sebaliknya juga buruk ketika uang pribadi dimasukkan ke perusahaan sebagai milik perusahaan. Jadi juga tidak tidak memberikan dampak positif dalam pengelola anggaran, ya. Jadi karena mereka sulit memprediksi seberapa besar sih sebenarnya kinerja dari keuangan, apakah itu pemerintahan maupun swasta. Nah, kemudian laporan keuangan tidak dapat diaudit, ya. Jadi akan terjadi penyembunyian data, ya. Kemudian alur-alur arus kas itu akan terputus, sulit untuk mengumpulkan data, dan auditor akan mengalami kesulitan di dalam mengaudit keuangan, laporan keuangan bersangkutan. Nah, kemudian saya akan menyampaikan di sini perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Nah, kita bicarakan sektor keuangan sektor publik. Fokus finansial dan politik kinerja dinilai dari aspek finansial dan non-finansial. Jadi kalau di sektor publik tidak hanya berpikir soal finansial, tapi juga berkenaan dengan sektor politik atau sosial. Jadi tidak saja menuju efisiensi dalam penggunaan anggaran, tetapi juga memikirkan dampak politik, dampak sosial dari sebuah anggaran, ya. Makanya kalau sebagai contoh misalnya seorang kandidat politik itu adalah milik konstituen, ya. Nah, ketika dia menjadi pemimpin politik atau terpilih sebagai legislatif, mereka akan berbicara soal kepentingan publik, tidak lagi kepentingan konstituen.
Tapi risikonya adalah ketika dia tidak mampu membantu atau mengakomodasi agregasi atau pilihan-pilihan publik sebagai konstituennya, maka daya dukung mereka akan menurun. Sehingga apa yang harus dilakukan dalam pembagian sektor akses atau aset ataupun sumber-sumber dana, maka dia akan mementingkan konstituennya sebagai pendukung berat mereka untuk menuju kancah politik tersebut. Jadi ini banyak sekali pertimbangannya. Sedangkan kalau di swasta fokus finansial, kinerjanya dinilai dari aspek finansial seperti metode Kamel tadi. Ya. Jadi ada apa istilahnya itu? Ada laporan likuiditasnya, ada ROI, ROA dan juga BOPO ya. Jadi perbandingan antara pendapatan dengan aset, perbandingan dengan pendapatan dengan modal dan seterusnya ya. Berapa SAU yang diperoleh. Nah, kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintahan ditujukan kepada parlemen dan masyarakat luas. Sedangkan swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham atau kreditur. Kemudian berfokus pada bagian organisasi melihat ke masa depan secara detail. Sedangkan kalau swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Mungkin dia jangka pendek ya. Jangka pendek 1 tahun ya, kemudian mungkin triwulanan sebagai laporan akhir yang bisa dilihat. Sedangkan kalau di laporan keuangan pemerintahan, setiap arus kas, setiap laporan ada narasi-narasi yang memungkinkan untuk memperbaiki kondisi keuangan maupun merevisi anggaran-anggaran yang telah ditetapkan. Aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi di swasta. Kemudian berikutnya adalah laporan diperiksa oleh BPK, sedangkan di swasta laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen atau pengawas usaha itu sendiri, intern ya. Kemudian berikutnya adalah dasar pencatatannya ada cash accounting. Jadi cash accounting, sedangkan kalau swasta adalah dasar pencatatannya adalah accrual accounting. Tetapi sekarang sudah banyak juga menggunakan sistem accrual atau memadukan antara accrual dan cash. Ya, karena kalau kita menggunakan sistem cash seperti penjelasan saya dulu, kemungkinan untuk mengekspansi atau berimprovisasi atau inovasi di dalam akuntansi sektor publik itu tidak akan terjadi ya. Sehingga perkembangan keuangan dari daerah itu akan lambat. Sedangkan kalau kita sudah memakai sistem akrual, kita sudah bisa mewacanakan pendapatan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki dari daerah. Apa yang menjadi isi laporan keuangan tersebut? Ya. Yang pertama adalah informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintah. Yang kedua, informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintahan. Jadi awalnya kita posisi awal bagaimana, kemudian setelah terjadi transaksi perubahannya bagaimana, di belakangnya ada saldo. Jadi terus begitu setiap hari bergerak, kita membuat setiap ada transaksi, ada perubahan. Informasi mengenai sumber dan alokasi dan penggunaan sumber dana ekonomi, sumber daya ekonomi. Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang sudah disusun itu per bulan jelas keluaran anggarannya apa, produk yang dihasilkan baik secara naratif maupun secara tertulis ada. Ya, misalnya kalau kita melakukan kegiatan lomba misalnya, jadi
di situ anggaran untuk lomba keluar misalnya 10 juta. Kemudian dari keluar 10 juta apa saja dihasilkan. Ya. Apa saja yang digunakan untuk apa? Ada untuk honor juri, ada untuk membuat laporan. Nah, laporannya ini bentuknya apa? Jadi ada produk laporan yang harus melampiri, ada absen kegiatan yang harus melampiri, ada sertifikat yang harus dilampiri, ada data nilai terhadap penilaian lomba yang dilampiri. Jadi itu. Kemudian informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Kemudian yang berikutnya informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Jadi termasuk potensi-potensi anggaran yang belum tergali nanti akan ada di dalam catatan laporan keuangan. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Jadi kegiatan ini berapa persen sudah jalan, kegiatan ini berapa persen yang belum jalan. Itu nanti akan sebagai evaluasi terhadap kemampuan anggaran. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan komponen laporan keuangan. Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok ada LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Tadi sudah ya. Komponen-komponen tersebut disajikan pada setiap entitas pelaporan kecuali laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai pembendaharaan. Jadi yang menggunakan keuangan, ya, para pelaksana unit keuangan itu ada laporan keuangannya, tetapi tidak ada laporan arus kas. Yang memiliki laporan arus kas adalah para pengelola atau bendahara yang memegang keuangan sehari-hari. Ya. Jadi dia mengeluarkan kas, mengambil slip bukti dan seterusnya itu harus memiliki laporan arus kas. Kemudian laporan realisasi anggaran atau RLA apa isinya? Ada pendapatan, ada belanja, ada transfer. Jika ada transfer keuangan ya apakah dari pusat atau antar daerah, ada surplus atau defisit, ada pembiayaan ya. Atau sisa lebih atau kurang pembiayaan di akhir. Nanti ada saldo ya. Kalau di yang surplus defisit itu saldo anggaran sebelumnya ya. Jadi RLA memuat perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam suatu periode pelaporan. Kalau laporannya sebulan ya sebulan, kalau laporannya mingguan ya mingguan ya. Kalau laporannya triwulanan ada perbandingan di antara keduanya. Berikutnya kita neraca. Menggambarkan posisi keuangan entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban entitas dana pada tanggal tertentu yang memuat sekurang-kurangnya. Jadi di neraca itu akan ada beberapa transaksi yang harus dimiliki. Ya, nanti tambah boleh ya. Misalnya kas atau setara kas. Jadi bisa saja kalau di istilah saya itu BU ya. Jadi bukti umum itu bukan berupa arus kas ya. Jadi terjadi transaksi tetapi tidak mengakibatkan kas masuk ataupun kas keluar, itu setara kas ya. Investasi jangka pendek ya. Itu juga berupa obligasi bisa ya, penanaman saham tetapi tidak dalam bentuk kas. Piutang pajak maupun bukan pajak juga tidak dalam bentuk kas. Persediaan juga tidak dalam bentuk kas, jadi persediaan barang dan jasa dan seterusnya. Kemudian aset tetap berupa gedung, bangunan yang dinilai dalam bentuk angka atau yang disebut dengan harga perolehan ya. Jadi lawannya nanti penyusutan ya kalau dibayar ya. Kalau tidak itu adalah sebagai barang tetap yang tetap posisinya di neraca ada. Kewajiban jangka pendek ya, utang yang harus dibayar jangka pendek ya, pencairan pinjaman atau tagihan proyek pembangunan ya. Kewajiban jangka panjang
Jadi itu bisa dalam bentuk kontrak tahunan ya, atau kontrak 5 tahunan dan seterusnya yang harus disediakan dalam neraca. Dan ekuitas dana. Jadi dana-dana yang sudah menjadi akumulasi sebagai dana abadi atau modal dari perusahaan atau pemerintah ya. Nah, ini ekuitas dana ya, atau dana-dana yang sudah diibahkan kepada daerah yang belum atau tidak boleh digunakan sebagai dana pembangunan, tetapi harus ditaruh sebagai ekuitas dana. Kemudian laporan arus kas, apa sih isinya? Jadi menyajikan mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Jadi manfaat arus kas sebagai indikator terhadap jumlah arus kas di mana yang akan datang dan menilai kecermatan atas tafsiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Alat pertanggungjawaban dan pengelolaan kas. Media evaluasi bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih, ekuitas dana, suatu entitas pemerintahan dan struktur keuangan yang bersangkutan. Nah, apa saja yang ada di dalam laporan kas ini? Jadi laporan kas terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, merupakan indikator dari kemampuan operasi suatu entitas pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa menggantungkan diri dari sumber pendanaan luar. Arus kas masuk antara lain penerimaan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD atau BUMN, dan transfer dana perimbangan. Kemudian arus keluar antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa non-investasi, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan seterusnya. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi aset non-keuangan adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto untuk memperoleh atau melepas sumber daya ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jadi ini isi dari laporan kas. Dan yang terakhir kita lanjutkan, masih isi laporan kas adalah arus kas dari aktivitas dana cadangan. Jadi dana cadangan. Jadi masing-masing kita sudah buatkan posnya ya, dari ke-6 transaksi atau ke-7 transaksi ini. Jadi penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi dana cadangan. Dan arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan adanya pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dan penggunaan surplus anggaran. Jadi ini pembiayaan kita juga harus jelas ketika kita berbasis pada kas ya. Kemudian arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Jadi ada dana-dana yang dalam perjalanan akuntansi itu masuk ke dalam sistem kita ya, berupa misalnya bantuan bencana dan sebagainya. Itu juga harus kita buatkan laporan kasnya. Tetapi tidak masuk ke dalam struktur APBD ya. Kita membuatkan laporan kas dalam penggunaan anggaran bencana ya, jadi atau bantuan lainnya, sehingga kita membuat laporan kasnya di situ ya. Nanti sebagai laporan daerah dalam bentuk narasi ya, bahwa kita telah melakukan penanggulangan bencana dengan biaya sekian yang bersumber dari donatur, dari investor asing dan seterusnya. Kita laporkan dengan lampiran laporan tersendiri ya.
Jadi demikianlah tentang standar akuntansi pemerintahan. Mudah-mudahan nanti saudara bisa mempertajam melalui kasanah membaca sumber-sumber buku yang sudah tersedia baik secara elektronik maupun secara manual ya, sehingga Anda yang ingin memperdalam tentang standar akuntansi pemerintahan, Anda harus mengacu pada peraturan-peraturan terkait dengan standar akuntansi pemerintahan, juga pada teori-teori yang dikembangkan melalui penelusuran buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan di beberapa daerah yang melakukan standar akuntansi pemerintahan dengan posisi sangat baik, sehingga menjadi rujukan dan diteliti oleh para ahli keuangan supaya menjadi bahan pembelajaran yang bagus bagi setiap orang yang ingin belajar tentang standar akuntansi pemerintahan. Demikian dulu, semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuannya di bidang keuangan pemerintahan atau keuangan di sektor publik. Terima kasih.